Apa yang Anda pertimbangkan ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda berusaha mengevaluasi suatu hal? Bagaimana cara Anda mengantisipasi kesalahan dengan cara cepat dan tepat? Jawabannya satu kata, data. Ya, data, disadari atau tidak, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Data menjadi dasar pengambilan keputusan, mengevaluasi, dasar untuk melakukan perencanaan, juga tentunya dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, pastikan data yang Anda gunakan benar dan berkualitas. Adalah Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah yang berkomitmen untuk menyediakan data akurat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena BPS, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Coba buka website BPS. Anda akan mendapatkan beragam data, mulai dari data sosial kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian, yang tersaji dalam beragam bentuk, yaitu tabel statistik, publikasi elektronik, infografis, indikator strategis, berita resmi statistik, metadata statistik, informasi data statistik spasial, dan masih banyak lagi. Sedangkan data dalam bentuk lainnya, seperti publikasi tercetak, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik, dapat diakses melalui layanan statistik online pada website Badan Pusat Statistik. Atau Anda dapat berkonsultasi langsung dengan petugas pelayanan statistik terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Semua data yang lengkap dan terpercaya ini bisa Anda dapatkan di website secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi www.bps.go.id atau unduh aplikasi Allstat pada Google Play Store. Gunakan data yang akurat dan terpercaya. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak tepat karena data yang digunakan tidak akurat. Badan Pusat Statistik, data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat data semuanya, terkhusus kepada yang saya hormati Bapak Bupati Rembang, Bapak Sekda beserta jajaran pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Bapak Ibu yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah, TPID, seluruh pimpinan OPD, serta pimpinan lembaga atau instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Rembang, dan juga Bapak Ibu dari kalangan akademisi, rekan-rekan media, para pengusaha, pelaku bisnis, seluruhnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti acara rilis pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Rilis ini merupakan bentuk pelayanan publik kami di bidang statistik untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Rembang khususnya. Pada kesempatan ini, BPS akan mengumumkan 2 indikator penting. Yang pertama, perkembangan IHK atau Indeks Harga Konsumen bulan Juli 2024. Yang kedua, indikator perkembangan pariwisata di Kabupaten Rembang 2024. Bapak, Ibu, dan sahabat data semuanya, sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan penjelasan teknis ya, penghitungan IHK ya. Perlu diketahui bersama bahwa IHK merupakan indikator ekonomi
yang menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen atau oleh masyarakat. Jika IHK naik, ya, ini artinya terjadi inflasi, ya, atau terjadi perubahan kenaikan harga-harga terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Jika IHK turun, maka ini diartikan terjadi deflasi, ya, terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Bapak dan Ibu sekalian, penghitungan IHK dilakukan dengan mengolah data perkembangan harga komoditas berbagai barang dan jasa yang ada di suatu daerah, yang ada di Rembang dalam hal ini. Komoditas yang harganya dipantau adalah yang umum digunakan oleh masyarakat, ya. Jumlah komoditas ini tentu berbeda antar daerah, ya, tergantung pola konsumsi masyarakat setempat. Nah, pola konsumsi masyarakat ini sudah kami dapatkan di BPS pada saat kita melaksanakan survei biaya hidup atau SPH, di mana SPH terakhir kita laksanakan pada tahun 2022. Ya, dari hasil SPH di Kabupaten Rembang diperoleh sebanyak 247 komoditas, ya, dan komoditas-komoditas itulah yang secara rutin dilakukan pengamatan pergerakan harganya melalui tentu kegiatan survei harga, pencacahan harga konsumen di pasar yang secara rutin diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Rembang. Bapak dan Ibu sekalian, sekedar review sedikit, ya, sekedar review saja, ya, sebelum kita nanti mendengarkan rilis yang akan kami sampaikan. Di dalam setiap rilis kami senantiasa menyampaikan 3 jenis angka inflasi yang perlu kita pahami sama-sama, ya, sehingga kita bisa paham apa makna dari setiap angka itu. Yang pertama, inflasi yang disebut inflasi mantuman atau inflasi bulanan. Ini inflasi mantuman ini menggambarkan persentase perubahan IHK bulan Juli dibanding bulan Juni, ya, atau bulan sebelumnya. Ini menggambarkan inflasi yang terjadi sebulan terakhir, ya, sebulan terakhir. Kemudian yang kedua, istilah inflasi year to date atau inflasi kalender. Ini merupakan persentase perubahan IHK bulan Juli, ya, dibanding IHK bulan Desember, ya. Angka ini menggambarkan kumulatif inflasi yang terjadi di tahun ini, ya, di tahun ini, atau inflasi yang terjadi dari Januari sampai dengan Juli, ya, inflasi year to date, ya. Dan yang ketiga nanti ada istilah inflasi year on year, ya, YOY, atau inflasi tahunan, ya. Ini merupakan persentase perubahan IHK bulan Juli dibanding IHK bulan yang sama pada tahun sebelumnya, tahun lalu, ya. Jadi angka ini menggambarkan, ya, inflasi year on year menggambarkan inflasi yang terjadi selama setahun terakhir atau perubahan IHK selama 12 bulan terakhir, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, seperti biasa, setiap awal bulan atau tanggal 1 di setiap bulan kami BPS selalu akan merilis inflasi melalui berita resmi statistik. Dan untuk kesempatan kali ini, ya, kesempatan pagi ini atau siang hari ini, yang akan kami sampaikan adalah perkembangan indeks harga konsumen yang mengacu pada hasil pantauan perubahan harga sampai bulan Juli 2024. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pertama, ya, saya akan menyampaikan perkembangan IHK bulan Juli 2024 secara man-to-man, ya, secara man-to-man, ya. Kami sampaikan bahwa secara man-to-man, ya, dari bulan ke bulan, pada bulan Juli 2024, ya, di Kabupaten Rembang terjadi deflasi. Ini artinya perkembangan berbagai komoditas di Kabupaten Rembang secara umum menunjukkan adanya penurunan harga, ya. Jadi berdasarkan hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir, secara umum menunjukkan adanya deflasi sebesar 0,01%.
atau inflasi minus 0,01%. Artinya pada bulan Juli 2024 harga rata-rata barang dan jasa di Kabupaten Rembang secara umum itu mengalami penurunan sebesar 0,01% dibandingkan kondisi harga pada bulan Juni 2024 atau harga bulan sebelumnya ya. Nah, ini artinya ada penurunan indeks harga dari 108,88 pada bulan Juni ya, menjadi 108,87 pada bulan Juli ini ya, hingga terjadi deflasi. Dengan demikian, untuk angka inflasi kumulatif ya, sampai dengan bulan Juli atau dengan istilah lain inflasi tahun kalender atau year to date ya, sebesar 0,10%. Ya. Ini artinya ada kenaikan indeks harga dari 108,76 pada bulan Desember 2023 menjadi 108,87 pada bulan Juli. Ya. Sedangkan untuk inflasi tahunan, ya, inflasi tahunan atau inflasi year on year pada bulan Juli 2024 itu sebesar 1,73%. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya bahwa di Kabupaten Rembang ini terdapat 247 komoditas yang dipantau ya. Namun dalam penyajian yang akan kami sampaikan ini, kami akan mengelompokkan komoditas itu ke dalam 11 kelompok pengeluaran ya. Selanjutnya kami akan sampaikan perkembangan harga komoditas menurut kelompok pengeluaran ya. Pada bulan Juli 2024 ya, inflasi man-to-man menurut kelompok pengeluaran dapat kita lihat pada tabel berikut ya, tabel di layar. Kalau kita lihat pada kolom 2 ini, ada kolom 2 ya, ada di tabel di layar, dapat kita lihat bahwa secara umum, berarti secara global umum, pada bulan Juli 2024 tercatat deflasi sebesar 0,01% secara man-to-man ya, dari bulan ke bulan ya. Bila kita lihat di tabel yang kita saksikan sama-sama, dari 11 pengeluaran yang ada, 11 kelompok pengeluaran yang ada, hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan 9 kelompok lainnya mengalami inflasi. Sedangkan satu kelompok pengeluaran terpantau tetap tidak terjadi deflasi maupun inflasi. Mari kita lihat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ini menjadi satu-satunya kelompok pengeluaran yang memberikan andil terjadinya deflasi di bulan Juli ini. Andil kelompok ini sebesar 0,13% dengan tingkat rata-rata penurunan harga atau deflasi sebesar 0,38%. Di sisi lain ya, pada bulan Juli 2024 ya, selain terjadi deflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, ya, terdapat juga kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi atau mengalami kenaikan harga, yaitu terjadi pada 9 kelompok pengeluaran yang lainnya ya. Bapak dan Ibu sekalian, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman, restoran merupakan kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dengan andil inflasi sebesar 0,04%, di mana kenaikan harga rata-rata atau inflasi sebesar 0,44%. Kelompok kedua yang juga mengalami inflasi adalah kelompok pengeluaran pendidikan ya. Dengan andil kelompok ini sebesar 0,03%, di mana mengalami kenaikan harga rata-rata atau mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,05% ya. Sementara kelompok lainnya mengalami inflasi yang relatif rendah dengan andil yang relatif kecil ya. Selengkapnya dapat kita lihat sama-sama di tabel yang terlihat di layar berikut.
Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya dapat kita lihat lebih rinci ya, pada level komoditas ya. Nah, berikut saya sampaikan 10 besar komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi di bulan Juli 2024 di Kabupaten Rembang ya. Yang berturut-turut antara lain adalah komoditas bawang merah ya, komoditas tomat, kemudian cabai merah, kemudian daging ayam ras, kemudian bayam, dan seterusnya ya. Ada, kita bisa lihat lebih rinci di tabel yang ada di layar yang kita lihat sama-sama. Nah, sementara itu 10 komoditas yang juga mengalami kenaikan harga ya, dan memberikan andil terbesar pada bulan Juli ya, berturut-turut adalah beras, ya, cabai rawit, ya, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, tahu mentah, dan juga komoditas-komoditas lain yang bisa kita lihat sama-sama di layar berikut. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan IHK bulan Juli 2024 secara year on year ya. Kalau tadi kami bahas adalah secara mantuman. Kami sampaikan bahwa secara year on year ya, perkembangan berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga atau terjadi inflasi. Hasil pantauan BPS di lapangan dalam rentang 12 bulan terakhir atau dibandingkan dengan bulan Juli ya, 22 Juli tahun sebelumnya, tahun lalu ya, menunjukkan telah terjadi inflasi sebesar 1,73%. Ini artinya pada bulan Juli 2024 secara umum rata-rata harga barang dan jasa di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan sebesar 1,73% dibanding kondisi harga pada bulan Juli tahun lalu atau tahun 2023. Ya. Bapak dan Ibu sekalian dan sahabat sekalian, sekarang kita bahas inflasi bulan Juli 2024 secara year on year dengan lebih detail ya, berdasarkan kelompok pengeluaran maupun nanti akan kita lihat komoditasnya. Sahabat data semua, mari kita lihat di tabel di layar pada kolom 2 dapat dilihat bahwa secara year on year ya, pada bulan Juli 2024 tercatat terjadi inflasi secara umum sebesar 1,73%. Dari 11 pengeluaran yang ada, 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, hanya 1 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Ya, coba kita lihat satu per satu ya. Dari 11 kelompok pengeluaran, 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi dapat dilihat bahwa kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi terbesar ya secara year on year ya, pada bulan Juli adalah yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ini sebagai kelompok pengeluaran dengan andil paling tinggi, memberikan andil paling tinggi dibanding kelompok lain, ya, sehingga mendorong terjadi inflasi pada bulan Juli ini, yaitu sebesar 0,62%. Dengan tingkat harga rata-rata, kenaikan harga rata-rata atau inflasi sebesar 1,78%. Ya, kenaikan harga komoditas beras ini menjadi penyebab utama ya terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran ini. Jadi penyebab utama dari inflasi kelompok makanan adalah harga beras. Dan kelompok berikutnya yang memberikan andil inflasi adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. Ya. Andil kelompok ini sebesar 0,37% dengan tingkat rata-rata kenaikan harga atau tingkat inflasi sebesar 3,94%. Ya. Jadi kenaikan harga kelompok ini didorong oleh kenaikan harga komoditas bakso siap santap. Ya. Ini menjadi penyebab utama inflasi sehingga mendorong terjadinya kenaikan harga di kelompok ini. Kemudian kelompok ketiga yang juga mengalami inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dengan andil kelompok ini sebesar 0,24%, ya, di mana tingkat rata-rata kenaikan harga atau inflasi sebesar 3,81%. Ya, kenaikan harga popok bayi ya, sekali pakai menjadi penyebab utama inflasi terjadi pada kelompok pengeluaran yang ketiga ini. Kelompok lainnya yang juga mengalami inflasi ya, dapat kita lihat sama-sama di tabel yang tampak di layar. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya.
Di sisi lain ya, pada bulan Juli 2024 secara year on year juga tercatat terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ya. Dengan andil deflasi sebesar 0,08%, di mana tingkat penurunan harga rata-rata atau deflasi sebesar 1,42%. Adapun kelompok komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah perkembangan harga telepon seluler. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya mari kita cermati lebih dalam ya. Dan ini bisa menjadi perhatian kita semua, khususnya teman-teman yang ada di TPID, bahwa berdasarkan pemantauan kami ya, terdapat 10 komoditas yang memberikan andil terbesar ya, terjadinya inflasi secara year on year ya, di bulan Juli 2024 ya. Berturut-turut komoditas yang dimaksud ini adalah yang pertama adalah beras dengan andil sebesar 0,482%, kedua tahu mentah 0,140%, kemudian yang ketiga cabai merah ya dengan andil 0,1274, yang keempat adalah popok bayi sekali pakai dengan andil 0,1183, dan yang kelima gula pasir dengan andil sebesar 0,1150, dan komoditas-komoditas lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat di layar yang tampak ya. Sementara kami juga sampaikan pula ya, komoditas yang terpantau terjadi penurunan harga ya, di mana andil yang dengan andil yang signifikan ya, atau bisa dibilang komoditas-komoditas ini menahan laju inflasi secara umum. Pada bulan Juli ya, komoditas-komoditas yang mengalami deflasi atau penurunan harga adalah telur ayam ras ya, dengan andil deflasi sebesar 0,3113, kemudian daging ayam ras, kemudian ayam hidup, ya, kemudian pisang, kemudian telepon seluler, ya, dan juga komoditas lain, dan dengan andilnya masing-masing yang bisa dilihat Bapak Ibu semua di layar yang bisa kita saksikan bareng-bareng ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan terakhir ya, kami sampaikan ringkasan ya, sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi secara mantuman ya. Terjadi deflasi secara mantuman atau secara bulanan, yaitu sebesar 0,01% atau inflasi minus 0,01%. Dan inflasi year on year atau inflasi tahunan sebesar 1,73%, dan inflasi kumulatif atau year to date ya, di Rembang sampai dengan bulan Juli ini sebesar 0,10% ya, atau 0,10% ya. Kemudian yang kedua, penyumbang utama deflasi bulan Juli 2024 ini secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,13%. Sementara komoditas penyumbang utama deflasi mantuman pada kelompok ini adalah komoditas bawang merah, tomat, cabai merah, daging ayam ras maksud saya, kemudian bayam, udang basah, bawang putih, telur ayam ras, kubis, dan kangkung. Ini 10 besar. Kemudian yang ketiga, ya perlu kami sampaikan sebagai di akhir, penyumbang utama inflasi year on year pada bulan Juli 2024 di Kabupaten Rembang adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya, dengan andil sebesar 0,62%. Sementara kalau kita lihat komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, tahu mentah, cabai merah, popok bayi, gula pasir. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, kami akan sampaikan indikator kedua, ya, yaitu perkembangan pariwisata di Kabupaten Rembang. Ya.
Indikator yang akan kami sampaikan adalah tingkat penghunian kamar atau TPK dan rata-rata lama menginap atau RLM. Sama data semuanya berdasarkan pantauan kami melalui survei hotel ya, diperoleh bahwa tingkat penghunian kamar bulan Juni ya, di bulan Juni ya sebesar 17,95% ya. Di hasil pantauan kami berdasarkan survei hotel, TPK di Kabupaten Rembang 17,95%. Ini menggambarkan bahwa dari 100 kamar yang tersedia, rata-rata hanya terjual 17 hingga 18 kamar. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang TPK di Rembang mencapai 18,44%. Kemudian dari hasil survei yang sama, kami juga mencatat melihat bahwa rata-rata lama menginap atau RLM ya, di Kabupaten Rembang sebesar 1,09%. Ya. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tamu yang menginap di hotel ya, di Kabupaten Rembang, ini hotelnya hotel bintang dan non bintang digabung ya, itu ya rata-rata mereka menginap hanya 1 hingga 2 hari ya. 1 hingga 2 hari kemudian mereka sudah meninggalkan tempat penginapan atau hotelnya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, perkembangan tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap yang ada di Kabupaten Rembang bisa kita lihat progresnya, perkembangannya dari grafik yang ada di layar berikut. Ya. Memang tidak ada naik turun TPK maupun RLM-nya. Baik Bapak Ibu sekalian dan sahabat data semuanya, demikian informasi terkait berita resmi statistik bulan Juli 2024 ya, di Kabupaten Rembang. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Kabupaten Rembang yang kita cintai. Ya. Untuk file BRS berita resmi statistik tentang inflasi nanti bisa Bapak Ibu unduh secara mandiri melalui website resmi kami, yaitu rembangkap.bps.go.id. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau atas segala kekurangan dalam penyampaian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah berkenan mengikuti rilis hari ini. Salam cinta data, salam bahagia, salam untuk Rembang yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.